Melihat pemandangan ini, hati Xiao Yan menjadi dingin. Benda yang diberikan Yang Mulia kepada Ratu hancur dalam satu pukulan. Tidak peduli apa, itu harus menjadi harta karun. Dan itu langsung hancur menjadi terak di bawah aura pedang abu-abu. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi bergumam dengan suara rendah. Tampaknya kartu haul Anda telah habis. Tetapi sungguh tidak terbayangkan bahwa Anda dapat membuat kami membayar harga yang begitu mahal. Identitas Anda seharusnya sangat istimewa. Dan Anda pasti tidak berasal dari sampah seperti Suanyin. Tidak peduli apa identitasmu. Sekarang aku hanya ingin mencabik-cabikmu. Su Chang jelas sangat percaya diri dengan serangan yang dia luncurkan saat ini. Tidak peduli apakah Xiao Yan adalah langkah ke-6 dari keabadian. Atau dengan tubuh abadi. Dia yakin bisa membunuh Xiao Yan dengan gerakan ini. Energi pedang abu-abu meraung ke arah Xiao Yan. Dan saat mendekati Xiao Yan, energi pedang abu-abu yang kuat ini hancur berkeping-keping oleh kekuatan tak terlihat dengan keras. Dan kemudian suara yang dalam menggema di telinga Xiao Yan. Ini awalnya disiapkan untuk wanita saya. Saya seharusnya tidak menembak. Saat suara itu perlahan menyebar. Di depan Xiao Yan, hantu perlahan muncul. Mengenakan jubah kekaisaran. Dengan punggung menghadap Xiao Yan, aura yang tak tertandingi memancar dari tubuhnya. Xiao Yan melihat sosok berjubah kekaisaran yang muncul di depannya. Dan matanya sedikit menyusut, tentu saja. Ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihat sosok ini. Dan sosok berjubah kekaisaran ini adalah hantu dari Maha Guru. Namun, Xiao Yan telah melihat Yang Mulia dalam periode yang berbeda. Dan pakaian serta aura mereka yang terpancar dari tubuh mereka berbeda. Misalnya, Tuan saat ini memancarkan arogansi yang mendominasi menguasai dunia. Sepintas dapat dilihat bahwa hantu Taois ini harus menjadi yang paling makmur. Dan itu juga merupakan dominasi tertinggi yang keluar dari tubuh sebelum keadaan pikiran benar-benar tenang. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Dia pasti mendengar apa yang dia gumamkan. Tapi Xiao Yan tidak takut. Malah dia menarik keluar dan duduk bersila. Kalau begitu aku akan merepotkanmu lain kali. Bunuh orang ini dan hapus semua ancaman. Xiao Yan tidak sopan. Dan tidak perlu sopan. Dia telah diatur oleh Tuan. Dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan. Meskipun itu hanya hantu Tuan. Bagaimana bisa dia pengaturan juga harus dibuat. Meski hanya hantu. Ia juga memiliki kesadaran spiritual. Dan dia tetaplah makhluk tertinggi. Mendengar suara Xiao Yan. Yang Mulia menoleh untuk melihat Xiao Yan. Matanya acuh tak acuh. Kamu berani berbicara seperti itu kepadaku. Yang Mulia berkata dengan dingin. Xiao Yan duduk bersila dengan mata tertutup. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Mulia. Tetapi terus berkata, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kecuali jika kamu ingin aku mati. Yang Mulia mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan langsung berkata dengan acuh tak acuh. Di wajah sudut mulutnya sedikit terangkat. Menghadapi Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi lebih mendominasi. Yang Mulia tidak marah. Sebaliknya, dia merasa Xiao Yan sudah dewasa. Sekarang Xiao Yan tidak perlu tenang. Umur panjang ada di depannya seperti anak kecil. Tuanku melihat perubahan dalam pikiran Xiao Yan. Dan dalam kehidupan tuanku, hampir tidak ada seorang pun kecuali wanitaku sendiri yang kagum padanya. Namun, Xiao Yan berbeda. Yang Mulia dapat melenyapkan siapapun. Tetapi hanya reinkarnasinya sendiri. Dia tidak dapat melakukannya. Jadi dari sudut pandang lain, Xiao Yan ada dalam rencana Yang Mulia. Dia adalah bidak Yang Mulia. Tetapi dengan cara yang sama, Xiao Yan juga pemain caturnya sendiri. Dia bisa menghormati dan menghormatinya. Dan tentu saja, dia juga bisa memilih untuk menjadi dirinya sendiri. Misalnya, saat ini, Anda mengancam Tuan Anda dari arah yang berlawanan. Tetapi Tuan Anda tidak mengambil Xiao Yan sama sekali. Tidak punya pilihan selain mematuhi Xiao Yan dan membantu Xiao Yan memecahkan masalah di depannya. Su Chang membeku sesaat ketika dia melihat Yang Mulia yang mengenakan jubah kaisar. Tetapi dia tidak mengenali Yang Mulia. Dia hanya berpikir bahwa Xiao Yan yang tidak tahu kemana harus memindahkan penyelamatnya. Guntur hitam dan ungu yang mengalir menghilang dengan sendirinya saat mendarat di atas kepala Xiao Yan. Yang Mulia menatap penghalang hitam. Dan penghalang hitam itu segera runtuh.
Su Chang langsung terkejut. Matanya tiba-tiba menyusut di bawah baju besi yang berat. Bagaimana mungkin? Kekuatan menahan pedang Xie dan Taixu, dan formasi embun beku ungu Dewa Hitam. Semuanya mengandung kekuatan Taixu. Bahkan langkah keabadian ke-7 atau bahkan ke-8 sudah cukup untuk menekannya. Tapi orang ini dengan mudah pecah dengan lambaian tangannya. Bagaimana dia melakukannya? Hal semacam ini yang mengejutkan hati Su Chang terjadi lagi. Sebelum Su Chang bisa berpikir terlalu banyak, Yang Mulia hanya menatapnya. Paksaan seperti itu langsung melelehkan yang tebal armor di tubuhnya menjadi cair. Di bawah baju besi berat adalah armor dewa palsu. Tetapi dengan hasil yang sama, armor dewa palsu runtuh seolah-olah kewalahan. Tubuh Su Chang benar-benar terbuka, dan ekspresi ketakutan Su Chang terungkap. Wajahnya pucat dan pucat saat ini, karena beberapa saat yang lalu, Su Chang telah mencoba semua metode, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Paksaan, sungguh paksaan yang kuat. Su Chang sangat tercengang. Pertahanannya sendiri sepertinya tidak ada apa-apanya di depan pria berjubah kekaisaran ini. Su Chang menggertakkan giginya. Pada saat ini dia tidak berani lalai. Bahkan jika dia segera menggunakan semua kekuatan Void God, dia melihat cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya menyelimuti Su Chang. Ingin menggunakan ini untuk menghancurkan yang kuat ini. Paksaan. Cahaya hitam menyelimuti seluruh tubuh Su Chang. Ini adalah cahaya hitam yang benar-benar kartu truf terkuat Su Chang. Kekuatan asli Dewa Kekosongan. Paksaan belaka tidak menjadi masalah. Tapi jelas pemikiran Su Chang agak terlalu sederhana. Kekuatan asli Void God diselimuti. Tetapi paksaan yang kuat di tubuhnya masih belum berkurang sama sekali. Ini adalah pemaksaan yang sangat kuat. Kekuatan orang ini mungkin bukan keabadian kaisar. Bagaimana bisa ada keabadian di tempat seperti ini? Rencananya, apakah mereka di sini untuk menghentikannya? Pikiran menakutkan segera membanjiri pikiran Su Chang. Tetapi faktanya dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekarang. Sebelum aku mati, bisakah kamu mengizinkanku untuk mengajukan beberapa pertanyaan? Su Chang menyerah menolak, dan menatap Yang Mulia yang mengenakan jubah kaisar. Tatapan Yang Mulia dingin. Dia tidak menjawab Su Chang. Tetapi ketika Su Chang berbicara, Yang Mulia melambaikan jubah lengannya, dan seluruh ruang tiba-tiba membeku. Melihat dari luar, Void God sepertinya diturunkan oleh telapak tangan besar mencubitnya, dan terus memaksanya. Void God persegi mulai menjadi berkerut dan bengkok. Ledakan. Dengan suara keras, dewa palsu yang besar itu langsung meledak dan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Void God meledak. Adegan ini membuat semua pejuang Taixu yang masih berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri mandek. Mereka melihat nomor Taixu yang menghilang dengan tidak percaya. Jubah Su Chang terguncang oleh keterkejutan. Lubang anak Su Chang tiba-tiba menyusut menjadi seukuran mata jarum dalam ledakan. Semua otot di wajahnya benar-benar tidak terkendali. Lubang anaknya bergetar hebat. Dia sama sekali tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Tetapi ketika puing-puing membombardirnya, meledakkan tubuhnya ke dalam danau cetakan daging, dia yakin bahwa ini bukanlah ilusi. Tetapi bahkan saat ini, dia masih merasa ilusi itu tidak terlalu luar biasa. Void God meledak begitu saja.